Baik lagi dengan gue Gian, and welcome to What's on Film. 7 dosa besar Marvel yang kontroversi. Jadi setiap sejarah dunia geek nih pasti ada sisi gelap juga yang dilupakan, dan sebenarnya itu tuh bikin fans dan audiensnya tuh geram pada masanya. Bahkan monumen raksasa seperti Marvel Cinematic Universe yang sangat luar biasa established, waktu mereka membangun pondasinya pastilah ada dosa-dosa yang mereka harap bakal terkubur dengan sendirinya. Apa aja? Yang paling gampang dosa ke-1 adalah pemecatan James Gunn. Tahun 2018, James Gunn itu dipecat karena tweet lamanya dia soal 9/11, pemerkosaan, yang pada masa itu mereka pikir bakal memperkeruh image-nya Disney. Fans ke-trigger semua, kontroversi banget. Banyak yang malah blowback ke MCU dan Disney. Dan pada tahun 2019, akhirnya di-hire lagi. Entah ini strategi marketing atau Disney MCU salah langkah, tanyakan sama rumput bergoyang. Dosa kedua, merubah latar belakang Quicksilver dan Scarlet Witch. Well, sebenarnya dosa ini biangnya karena X-Men masih propertinya Fox, dan kata mutant itu masih sangat dilarang dipakai. Akhirnya background mereka itu dirubah jadi kelinci percobaan, bukan garis keturunan mutan. Ya fans garis kerasnya yang ngamuk lah. Lagian kalau dipikir-pikir nekat juga ya, pakai karakter yang IP-nya belum punya terus diganti originnya. Udah kayak drama ayam geprek aja nih. Dosa ketiga nih cukup rawan, merubah gender dan ras karakter. Contoh Heimdall dan The Ancient One. Heimdall nih kalau di komiknya itu based on mitologinya Nordik. Harusnya dia itu adalah dewa paling putih di antara para dewa. Jadi di sini terlihat ketika memilih Idris Elba jadi kayak sangat provokatif dan sangat politik. Terus kemudian The Ancient One, dia tuh harusnya aki-aki dan Asian. Dijadikan perempuan Caucasian, kepicu whitewashing. Walaupun Tilda Swinton di sini kan memang kalau misalnya lu perhatiin kan kayak dikemas cowok androgini kan, atau cowok yang cantik gitu. Dosa keempat, mengganti Hulk Edward Norton. Boy, seriusan, memang Mark Ruffalo itu luar biasa bagus, tapi Hulknya Edward Norton itu legendary, man. Sosok Hulk monster yang sangat ruthless. Konon katanya sih, karena apa? Edward Norton itu sebenarnya di sini tuh pengen ikut dalam proses kreatifnya juga. Dan mungkin juga sesimpel karena dirinya mahal, bos. Bayangin dia sama RDG dalam satu film. Wah, tekor itu MCU. Dosa kelima adalah maksa Edgar Wright keluar dari stylenya. Sebenarnya rencana awal Ant-Man itu digarapnya sama Edgar Wright. Untungnya setelah kita lihat hasilnya, Ant-Man kan menjadi salah satu best MCU movie. Tapi kebayang nggak sih di sebuah universe yang bikin Ant-Man itu adalah beneran Edgar Wright? Gue ingetin lagi dia itu sutradaranya Baby Driver, Scott Pilgrim, Shaun of the Dead. Kalau sampai Ant-Man nggak pakai stylenya dia karena nggak MCU movie, wah abis tuh MCU sama fansnya Edgar Wright. Makanya didepak. Dosa nomor 6, plot twist The Mandarin Iron Man 3 yang malah bikin eskalasinya turun. For comedic purpose sebenarnya adegan itu works. Namun buat film keseluruhan ini cukup ngebombardir plotnya. Katanya sih janjinya MCU ke depan bakal ada nih The Mandarin beneran. Entah itu buat minta maaf atau gimana. Tapi kalau misalnya iya lah, berarti doi kemana nih pas video ancaman The Mandarin palsu itu viral. Dan masalahnya juga nih, aduh itu tuh si Sir Ben Kingsley itu keren banget pas dia waktu jadi The Mandarin. Pas adegan video viral lessonnya itu beneran ngeri banget buat villain. Jadi kayak semacam salah ngorbanin plot nih buat komedi. Dosa ketujuh atau dosa terakhir adalah Mantis Guardian of the Galaxy itu tidak disukai sama kreator Mantisnya itu sendiri. Steve Englehart, kreatornya Mantis, dia tuh nggak suka sama MCU ngegambarin Mantis yang dibikin periang, polos, dan lugu. Karena dalam versi komiknya, karakternya Mantis itu harusnya badass. Walaupun nggak tahu ya, bisa jadi ini kan part dari karakter developmentnya MCU. Jadi kita lihat aja nanti ke depan apakah Mantis dibuat seperti source materialnya. Jadi itulah guys, 7 Deadly Sins MCU yang cukup kontroversi. Jadi memang cukup deadly game ya mencatat sebuah sejarah itu. Speaking of game, lu suka main Mobile Legends gak? Dan lo masih pelajar gak? Lo mesti ikut Piala Menpora Esports 2020 Axis. Terus kalau mau ikut gimana regulasinya? Atau hadiahnya berapa? Lu bisa cek ke official websitenya di pialamenporaesports.espl.id. Langsung aja cek. Dan kalau misalnya lu suka sama seputar film dan game, lu bisa cek ke website kita kincir.com. Karena di situ ada pembahasan soal film dan game, lu bisa langsung aja ke dalam websitenya. Oke, cukup sih untuk What's On Film kali ini. Sampai jumpa di What's On berikutnya.